Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Di video sebelumnya, di video pertama, kita membahas terkait pembuatan halaman. Ya, kita masih ada satu halaman yang belum kita buat, yaitu program Madrasah. Yang di dalamnya nanti akan kita tampilkan daftar pos dari setiap tahun yang kita buat. Oke, selanjutnya mungkin kita akan membahas kategori tag dan tag berikut postingannya ya. Di sini ada kategori kurikulum, siswaan, informasi, artikel, dan program. Baik, kita langsung saja masuk di dashboard WordPress kita. Sebelumnya kita ngebahas masalah page dan portfolio ya di dalamnya yang dimasukkan di halaman. Kita masuk ke menu post. Nah, di menu post ini ada all post, ada add new, ada kategori, ada text. Sebetulnya membuat kategori itu bisa dilakukan satu. Ketika kita membuat sebuah post, bisa menambahkan langsung kategori di situ atau menambahkan kategori yang sudah ada. Atau kita buat dulu kategorinya. Apa itu kategori? Kategori itu seperti ini ya. Nah, ketika kita membuat sebuah web, di dalamnya ada postingan, kalau kategorinya tidak diatur, ini akan berantakan tampilan di webnya. Urutan beritanya pun tidak karuan. Kalau membuat post dengan kategori tertentu, ini kita menempatkannya juga enak. Contoh, ini yang ditampilkan di widget ini adalah kategori-kategori postingan dengan kategori sertifikat, begitu ya. Lalu ketika yang ini dengan kategori seminar dan web, ya. Yang ini kategorinya kemanusiaan, keagamaan, dan sosial. Ini video, teknologi, e-book. Jadi seperti itu. Jadi setiap postingan ketika memiliki kategori itu akan enak untuk pemilah-milahannya dan penempatan-penempatannya. Begitu teman-teman. Dan kalau tag-nya seperti ini, main tag. Ketika misalkan postingan yang bertag berita, maka dia akan menampilkan semua postingan yang di tag dengan berita. Gitu ya. Tagnya berita. Misalkan Microsoft tagnya, nah ini tampilan-tampilan tampilan berita-berita yang diberikan tagnya adalah Microsoft. Begitu teman-teman. Jadi itulah tag. Tag dengan kategori dua hal yang memang hampir mirip, tetapi kalau tag itu kategori juga bisa sih, sama-sama bisa memiliki banyak kategori dan tag, tetapi tag itu lebih nanti diproses di pencarian di search engine dan sebagainya lah ya, ketika di pencarian berita dan halamannya itu seperti itu tag. Langsung saja kita buat dulu supaya rapi, kita buat dulu kategorinya. Masuk di menu kategori. Mungkin teman-teman di sini kategorinya masih ada kategori bawaan dari template dan sebagainya. Dihapus aja kecuali yang uncategories. Karena ini nggak bisa dihapus ya. Kita buat dulu di sini kategorinya. Kategori yang pertama misalkan kurikulum. Slagnya kurikulum ya. Ini kecil semua. Lalu kita tambahkan. Yang kedua kesiswaan. Oke, kesiswaan. Ini juga sama, kesiswaan. Tambahkan. Selanjutnya informasi. Nah, di informasi ini ada turunannya, yaitu informasi umum dan madrasah. Oke. Oke, informasi, selanjutnya informasi. Oke, kita tambahkan. Nah, kita buat informasi sekolah atau madrasah. Ini slagnya jangan pakai spasi ya, pakai strip aja. Nah, paran kategorinya ini informasi, gitu ya. Tambahkan. Oke. Selanjutnya informasi umum. Oke, slide-nya juga informasi umum.
paran kategorinya informasi, tambahkan. Selanjutnya artikel, ya, artikel siswa guru. Artikel dulu kita buat kategori utama, lalu artikel. Di sini kita buat materi paran kategorinya non, ya, karena ini jadi paran kategori nantinya. Kita tambahkan. Oke, kita buat lagi artikel guru. Selanjutnya juga artikel guru. Oke, ini parannya artikel. Tambahkan. Lalu artikel siswa. Selanjutnya juga artikel siswa dengan tidak pakai spasi. Paran kategorinya artikel. Oke, selanjutnya kita buat kategori program. Oke, selanjutnya biarkan aja program. Program mungkin namanya program madrasah lah ya, atau oke. Tambahkan. Harusnya parannya jangan artikel, ini parannya non. Bentar ya. Kita nanti bisa hapus program. Oke, ini dia paran kategori, jadi dia bukan turunan dari artikel utama. Maaf, dari kategori utama. Oke, sepertinya sudah. Oke ya, kurikulum, siswa, informasi, artikel, dan program. Next, kita buat apa? Tag. Tag seperti tadi sebetulnya bisa kita buat sambil membuat berita, atau kita buat terlebih dahulu, gitu ya. Ini tag saya masih kosong. Kalau teman-teman masih ada tag, silakan bisa dihapus dulu atau kita tambahkan lagi yang ini. Tapi kalau yang sebelumnya masih tetap ada, nanti akan muncul di webnya. Jadi kita hapus saja dulu semua, kita masukin tag yang baru. Oke, tagnya pertama kurikulum, selanjutnya juga kurikulum, tambahkan. Oke, selanjutnya kesiswaan ya. Selanjutnya juga kesiswaan. Maaf, mikrofonnya jatuh. Tambahkan. Selanjutnya artikel. Ini juga artikel. Tambahkan. Selanjutnya informasi. Oke. Teknologi kegiatan. Tambahkan kegiatan. Dan lain sebagainya lah ya. Nanti teman-teman bisa dikembangkan masing-masing untuk tagnya. Oke, tagnya sudah dibuat. Selanjutnya kita masuk di all post. Ini postnya masih kosong. Teman-teman kalau yang masih ada boleh dihapus dulu, atau mau dibiarkan seperti apa adanya silakan. Tapi saran saya sih dihapus dulu ya. Oke. Sekarang kita tambahkan add new. Saya buat tab baru biar nanti biar balik lagi ke dashboardnya nggak lama ya. Oke, nah untuk post ini untuk praktek sekarang mungkin simple aja dulu ya. Misalkan kita buat untuk kategori kurikulum ini sekarang supaya simple aja. Saya misalkan kurikulum post kurikulum 1 postnya. Nah, thumbnail image-nya ditambahkan teman-teman. Saya sudah tambahkan foto-fotonya di bahan latihan. Nah, ini aja foto 1, 2, 3, 4. Ini kita gunakan ini aja. Oke. Tunggu sebentar. Sepertinya filenya agak gede jadi agak berat. Gak apa-apa. Oke.
Saya oke, sudah masuk nih. Kita select. Oke. Nah, untuk kategorinya ini untuk kurikulum, berarti kita pilih tinggal. Nah, di sini sudah ada di bagian kategori. Kita pilih kurikulum. Ya. Lalu future image-nya kita juga pakai yang ini. Oke. Thumbnail galerinya kosongin aja. Oke. Selanjutnya sidebar-nya biarkan default aja. Oke, ini sudah semuanya. Tinggal nambahin di sini ya. Apa isi dari beritanya? Kita publish aja dulu. Kita publish. Oke, ini sudah dipublish. Tinggal kita menambahkan beritanya. Kita tambahin dengan edit Elementor. Ini yang simple dulu ya, menggunakan Elementor, menambahkan berita dengan Elementor ya. Nah, ini tinggal ditambahin aja di sini beritanya. Klik add. Misalkan kita mau buat 2 kolom dulu atau berapa, terserah lah ya. Ini misalkan 1 kolom aja, kita nambahin teks di sini. Teks editor. Ya. Lalu ratanya rata kiri kanan. Teks kontennya kita pakai yang sudah ada aja, pakai dummy. Kita masukin di sini. Oke, sudah. Ini tinggal kita update aja. Nah, untuk mengatur ini, mengatur sidebar-nya nih, yang kanan nih, about me, search here, recent post, kategori, sponsor, ADS ya. Ini nanti kita bahas nanti setelah materi post ini selesai. Nah, seterusnya sampai misalkan kurikulum buat 4, artikel buat 4, kurikulum kesiswaan informasi umum 2, madrasah 2 lah ya, siswa 2, guru 2. Oke, kesiswaan 4, informasi umum 2, madrasah 2, siswa 2, guru 2, program 2. Nah, gitu ya. Saya ulangi lagi, untuk kurikulum silakan buat 4, kesiswaan 4, informasi umum 2, madrasah 2, artikel siswa 2, guru 2, program 2. Gitu ya. Mungkin saya coba praktekkan yang kurikulum ini buat 4. Ini buat 4 kurikulum ya. Ini kurikulum 1, ini udah diupdate. Kalau udah diupdate tinggal di close aja. Kita tambahin lagi. Ini coba kita refresh. Ini sudah masuk. Ini kurikulum 2. Oke, tambahkan medianya, upload file yang sudah ada. Ini yang sampel foto 2. Ini 4 ya. 4, fotonya 4. Oke, tunggu beberapa saat. Saya post dulu ya. Oke, fotonya sudah masuk. Future image-nya juga oke, kategorinya kita masuk ke kurikulum. Tag-nya, nah, tag-nya bisa kita tambahkan, misalkan bisa dari sini ya. Kurikulum. Oke, enter. Kita publish. Oke. Sudah. Ini tinggal kita close aja karena iya, tinggal kita tambahin aja teksnya, edit with Elementor. Kita lihat hasilnya dulu. Nah, di sini tambahin lagi teksnya. Oke. Lalu stylenya kita kasih rata kiri rata kanan.
Oke, mungkin seperti ini aja dulu. Oke, ini kurikulum 2, fotonya masih belum masuk. Oke, kita update. Kita refresh. Kita balik lagi coba ke edit postnya. Oke, sudah, kategorinya sudah. Kita balik. Kita lihat ke bawah. Oke, yang kurikulum 2, oh ini kurikulum 1 kok ada 2 ya? Oh nggak apa-apa, karena yang kurikulum 2 tinggal fotonya aja belum masuk. Oke, kita close aja, kita edit kurikulum 2-nya. Sambil nunggu saya pause dulu. Oke, ini sudah kita sudah buat kurikulum 1, kurikulum 2. Selanjutnya kita buat kurikulum yang ketiga. Ini 4 ya, kurikulum 4. Lalu kesiswaan 4, informasi umum madrasah ini 22, artikel guru siswa 22, program 2. Oke ya. Kita lanjutkan, kita tambah lagi ini kurikulum 3. Lalu kita tambahkan upload filenya, ini yang ini aja, yang foto yang sudah saya sediakan. Oke, tunggu sebentar. Oke, saya pause dulu ya. Oke, ini udah masuk. Kita select, lalu future image-nya juga kita tambahin pengefoto yang sama. Oke, sudah. Lalu di sebelah kanan nih kita pilih apa? Kategori ya. Kategorinya template-nya biarin, permalingnya nanti seperti ini. Kategorinya oke, ini oke, muncul. Kategorinya ini masih kurikulum. Tag-nya juga kurikulum. Oke, lalu kita publish. Oke, kita publish. Oke, sudah. Tinggal kita tambahin konten di dalamnya. Mungkin yang simpel dulu aja. Kita tambahin Lora Mipsun aja ya. Oke, seperti tadi kita masukkan satu kolom, kita tambahkan text editor. Ini kita tambahkan, lalu rata kiri rata kanan, lalu update. Oke, seterusnya seperti itu sampai kurikulum 4. Ini sudah diupdate, ini kita close aja. Oke, lalu kita refresh. Ini sudah muncul. Oh ya, tagnya nih yang belum ya, nggak apa-apa, kita bisa edit lagi. Yang ini juga tagnya belum masuk. Edit. Kita tambahin tagnya di sini. Oke, lalu update. Oke, tunggu sebentar sampai proses update-nya selesai. Oke, kita lanjutkan. Kita buat lagi satu berita lagi, yaitu kurikulum 4. Tunggu dia masih berjalan. Tambahkan medianya, upload filenya yang ini, tambahkan. Tunggu beberapa saat. Saya pause dulu ya. Oke, sudah. File thumbnail ini sudah. Lalu kita masuk di sebelah kanan. Tagnya masih kurikulum ya. Lalu future image-nya
kita tambahkan masih foto yang ini. Lalu kita kategorinya. Oke, masih belum muncul, harap bersabar. Tagnya sudah, kategorinya belum, nggak apa-apa, tunggu sebentar. Biasanya seperti itu. Kategori oke, belum. Oke. Kategori tag. Oke. Kita publish dulu aja dulu. Ya. Oke. Tunggu sebentar. Oke, sudah, kita close. Kita lihat kategorinya masih belum muncul. Tagnya sudah, future image-nya sudah. Ini expert discussion. Ini kalau discussion, kalau ini centang berarti diizinkan untuk berikan komentar. Kalau tidak diizinkan berikan komentar, ini centangnya dihilangin aja. Ini kategorinya sebelum muncul, kita update. Oke, kita lihat kalau refresh di sini, kurikulum 4 sudah muncul, cuma kategorinya belum. Oke, di sini kategorinya belum ada nih, masih uncategories, nggak apa-apa. Jadi kalau kategori tidak ditentukan, dia akan langsung ke uncategories, ya. Oke, belum muncul juga, kita tambahin aja dulu teksnya. Edit with Elementor. Oke, kita tambahin teksnya dulu ya. Teks. Oke, kita masukkan teks dummy-nya, lalu rata kiri rata kanannya. Oke, ini belum apa ya? Jadi kita belum expert menggunakan Elementor, masih yang standar dulu ya. Kita update. Mungkin next time untuk pembahasan Elementor lebih jauhnya nanti kita bahas di sesi khusus Elementor. Kita balik lagi ke dashboardnya. Oke, coba lihat kategorinya, masih belum juga, gak apa-apa. Kita update dulu aja. Yang ini kita refresh. Nanti di sini ada keterangan Elementor. Berarti kalau ada keterangan Elementor seperti ini, berarti dia diedit, dipublish dengan Elementor. Maksudnya begitu ya. Kalau yang seperti ini tadi kan, ini masih belum diedit with Elementor ya. Oke. Dia masih update. Tunggu beberapa saat. Saya pause dulu ya. Oke, ini sudah kita update. Nah, di sini muncul kembali artikel kategorinya ya, maaf. Ini uncategorisnya kita uncentang, kita masuk ke kurikulum. Oke, kita update. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini sudah diupdate. Kita lihat di sini, kita refresh. Nah, di sini kategorinya sudah berubah, tagnya sudah berubah. Oke, ini kita close aja. Ya, kita tambahin lagi untuk kategori yang ini ya. Ini ada informasi umum untuk madrasah. Caranya buatnya seperti ini ya. Tunggu sebentar. Ini informasi aja, informasi 1 ya. Nah, di sini, nah teman-teman di sini kategorinya ini masih belum muncul, tagnya ini informasi aja, informasi. Nah, kita tambahin beberapa tag. Informasi madrasah. Oke. Jadi ada 2 tag gitu ya. Ini kategorinya muncul belum? Kayak belum. Nah, tunggu. Nah, ini biarkan diberikan komentar. Oke. Kita tambahin pakai foto yang sudah ada aja ya. Oke, tunggu sebentar.
Ini sedikit lelet jaringan internetnya, saya post dulu ya. Oke, nih fotonya sudah masuk, kita pilih select. Cuma di sini kategorinya belum muncul ya. Kita publish dulu deh. Kita publish. Oke. Sudah ya. Kita close dulu close panelnya. Ini untuk ininya belum muncul ya. Kategori dia mintanya tambah kategori ya. Informasi umum. Oke, kita update coba. Oke, sudah. Kita lihat di sininya tagnya double kapak sudah muncul. Oke, ini udah muncul. Coba tinggal kategorinya nih. Oke, dia nggak mau. Kita close aja dulu. Close, kita update edit di sini. Mudah-mudahan muncul. Oke, cuman di belum muncul. Ini masih muter ya. Saya pause dulu karena jaringan internet. Oke, sambil nunggu tadi apa ya, edit kategori dan sebagainya tidak mau muncul, kita tambahin dulu aja teksnya ya. Teksnya seperti biasa tadi, teks editor. Lalu kita masukkan teks dummy-nya, maaf. Kita masukin teks dummy-nya. Oke. Lalu rata kiri rata kanannya seperti biasa. Lalu kita update. Oke, sudah ada update. Kita balik lagi ke dashboard editnya. Oke, mudah-mudahan muncul nih sekarang ya. Masih belum muncul. Oke, kita close aja dulu. Di sini kita refresh. Oke, tunggu sebentar. Kita coba edit lagi untuk menambahkan kategori ya, karena kategorinya nih masih belum masuk nih. Ya. Oke, kita tunggu sampai dia sudah selesai reloadnya ya. Dia masih nge-reload apa? Nge-reload ini ya. Nah, ini picture image sudah muncul nih. Oke, kita tambahin nih. Sekarang coba kita tambahin future image-nya. Oke, dia masih reload. Saya stop dulu. Oke, sudah muncul. Kita tambahin foto yang pertama. Set. Oke, sudah masuk di sini. Lalu kategorinya coba kita lihat. Masih belum dia. Kita update lagi. Nah, ini udah masuk nih. Nah, untuk kategori informasi, nah ini uncategorized kita uncentang. Nah, informasi, untuk informasi karena ada parent kategori informasinya, lalu kita klik juga child kategorinya. Ini misalkan untuk madrasah, kita klik juga yang ini, jadi dua yang kita centang. Jadi kategorinya informasi juga informasi madrasah, informasi lalu di bawahnya informasi madrasah. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita update. Oke, ini sudah diupdate. Kita coba cek di sini, kita refresh. Nah, kategorinya informasi dan informasi madrasah. Kita coba lagi tambah lagi satu, informasi madrasah 1 dan yang 2 dan 3. Yang 2 ya, informasi umum. Yang kedua sekarang informasi umum. Nanti teman-teman praktek informasi madrasah 2, informasi umum 2. Begitu ya teman-teman. Nah, juga nanti kesiswaan, artikel. Oh, ini masuknya program madrasah masuk ke artikel ya. Nanti kita cek lagi di bagian kategori di sini. Dia masuknya ke sana ternyata. Ini kita close aja dulu. Yang ini kita close. Masuk di kategori yang artik ini ternyata dia masuk ke sana. Ini klik, ini edit. Nah, ini parent kategorinya non aja. Lalu update.
Oke, sudah terupdate. Oke, go to kategori. Oke, ini sudah. Jadi untuk program madrasah dia jadi kategori tersendiri, ya. Oke, lanjut lagi, kita tambahin lagi all post. Kita tambahin baru informasi yang kedua, tetapi informasi umum di dalamnya, ya. Kita tambahkan lagi. Di sini informasi 2. Tunggu sebentar, dia masih reload ya. Oke, saya pause dulu ya, biar dia full, sudah berhenti reloadnya, baru kita. Oke, kalau sudah reload semua, berhenti, baru kita edit ya. Oke, di sini kategori belum muncul loh ya, kita reload dulu deh, biar si kategorinya muncul, lalu future image-nya juga muncul. Kita refresh dulu ya, kita refresh dulu, reload. Oke, ini kita close aja. Ini nggak apa-apa titlenya. Nah, di sini udah ada future image, mudah-mudahan sudah muncul ya. Kita coba kategorinya. Oh, masih belum muncul. Nah, kategorinya sudah muncul. Nah, kategorinya sekarang informasi, tetapi informasi umum. Nah, begitu ya. Ini informasi 2. Lalu future image-nya kita pakai yang foto yang kedua, yang ini ya. Set. Yang ini juga kita pakai yang ini, select. Oke, ini sudah. Tagnya jangan lupa informasi, cuma dia informasinya umum. Oke, enter. Jadi ada 2 ya. Oke, jadi dia ada 2. Ada informasi dan informasi umum. Ini kurang. Informasi umum. Oke, sudah. Sepertinya sudah. Kita publish ya. Kalau sudah dipublish, seperti biasa, tambahkan teksnya di sini dengan Elementor. Oke, tunggu sebentar. Oke, tinggal kita tambahkan 1 kolom aja. Lalu kita tambahkan teks. Oke, dia masih reload. Tunggu sebentar. Oke, tampaknya masih muter ya. Update dulu aja. Ini coba saya close dulu deh. 1 kolom, tambahkan text editor. Nah, oke, sudah muncul. Kita tambahkan dummy text-nya, stylenya, justifies, update. Oke, sudah. Ini tinggal kita close, ini tinggal kita refresh. Oke, ini sudah masuk, tapi dia informasi umum. Oke, saya coba buatkan informasi madrasah 2, informasi umum 2, lalu artikel siswa 2, guru 2, dan program, begitupun programnya 2. Oke, saya pause dulu, saya coba buat informasi umum 2 lagi, artikel 4, siswa 2, guru 2, programnya 2. Oke ya, saya pause dulu. Oke, saya sudah coba membuat di sini ya, dari kurikulum pos ya, kurikulum 1, 2, 3, 4, informasi 1, 2, 3, 4, informasi madrasah 2, umum 2, artikel 4, 1, 2, informasi umum 2,
maaf, artikel guru 2 siswa 2. Lalu kesiswaan 4, 1, 2, 3, 4, lalu program 2. Nah, teman-teman, ini tambahan aja. Jadi kalau kita mau cepat dalam penambahan pos, ternyata kita harus install dulu salah satu plugin, yaitu plugin klasik ya. Yang ini nih, Classic Editor. Jadi kalau kita belum install Classic Editor ini, kadang dalam penambahan pos itu kadang lama seperti tadi. Jadi kalau kita menggunakan Classic Editor ini cepat, bahkan membuka kategori dan sebagainya itu cepat, gak kayak tadi lama ya. Kalau kita klik nih add new, ini langsung muncul nih tuh kategorinya, tagnya, semuanya langsung muncul, nggak terlalu lama. Jadi kenapa tema ini membutuhkan merekomendasikan Classic Editor, ternyata untuk mempercepat itu gitu ya. Ini kita close aja. Nah, ini yang belum diedit Elementor, tinggal diedit aja, edit, lalu edit with Elementor gitu. Ini contohnya edit Elementor. Tunggu sebentar. Jadi ternyata kalau kita belum nginstal plugin Classic Editor, itu lama proses. Seperti tadi, reloadnya lama, kadang kategori nggak muncul gitu ya. Itu mempercepat prosesnya itu adalah dengan menginstal plugin Classic Editor gitu ya. Yang ini tinggal kita rata kiri rata kanan aja gitu. Ini tinggal update. Udah selesai. Jadi tinggal gitu aja, tinggal diedit-edit. Nanti paragrafnya tinggal diatur. Bagian mana tadi paragrafnya tinggal kita edit di sini. Gitu teman-teman ya. Ini nampaknya sudah diedit. Kita balik lagi ke dashboardnya. Oke, kembali ke dashboardnya juga cepat ya. Jadi tidak terlalu lama seperti tadi. Baik. Selanjutnya mungkin kita merubah ini ya, merubah tampilan pos ya. Kalau kita misalkan lihat di sini kesiswaan, kita klik lihat. Nah, di sini about me-nya masih foto orang nih. About me-nya masih foto orang. Di sini muncul tag-nya kesiswaan. Di sini kategorinya sudah muncul, artikel guru, artikel ada 4, guru 2, siswa 2 dan seterusnya ya. Oke, nah ini kita merubah ini, bagaimana cara merubah ini? About me-nya supaya berubah foto kita. Kita masuk di dashboard-nya ya. Kita masuk di Arrange ya. Saya mungkin perbesar dulu ya. Oke. Masuk di Arrange. Lalu kita pilih widget. Masuk menu widget, tunggu sebentar. Oke. Nah, di sini di bagian blog sidebar ya, di blog sidebar kita klik. Nah, di sini ada text about me. Kita turunkan ke bawah. Nah, ini fotonya kita ganti. Visual text. Oke, dismiss aja. Visual. Ini fotonya tinggal kita rubah aja. Ya. Fotonya tinggal kita ganti. Kita hapus aja, hapus ya, del. Nah, kita tambahkan media, kita tambahkan foto kita, insert. Oke, nah ini kalau kurang gede, misalkan tinggal kita perbesar aja. Cukup mungkin seperti itu. Oke, kita save. Nah, di bawahnya ini kita ganti nama kita. Ini kita hapus editor misalkan. Ini save. Oke, sekarang kita cek. Kita refresh. Oke, ini sudah berubah ya.
fotonya sudah berubah. Misalkan di sini kita mau ganti, jangan about me. Nah, ini ganti tinggal tentang penulis. Atau misalkan ini nggak mau kita tampilkan, ini tinggal dihapus saja di sini. Kan misalkan nulisnya bersama nih, ini tinggal dihapus saja Del, gitu. Begitu ya teman-teman. Atau mau di sininya nama lembaga tapi nggak usah ya. Ini mau dihapus, tinggal dihapus saja di sini. Del, kalau mau nambahin lagi, ya mau menambahkan lagi, ini tinggal di sini teks, ya, add widget, gitu. Nanti tinggal digeser. Atau ini tinggal digeser dari sini, contoh nih ya, contoh saya hapus nih ya, saya hapus Del. Nah di sini nggak ada ya, kita refresh di sini. Coba kita refresh, ini udah nggak ada ya, di sini udah nggak ada. Coba kita refresh di sini. Kalau belum hilang nggak apa-apa, nanti kita tunggu beberapa saat. Ini kita coba refresh. Oke, kita refresh. Harusnya udah nggak ada ya, karena di sini udah dihapus. Kalau kita mau menambahkan lagi, tinggal kita di sini. Itu kan teks bentuknya ya. Klik di sini, ini nih. Nih. Teks. Ini tinggal kita tambahin di sini. Ya. Oh, di sininya ternyata masih ada. Bentar. Add widget. Tuh. Ya. Kita tinggal tarik sini. Tuh. Ya. Tambahin, tinggal tarik ke situ. Ini biarkan default. Kita masuk ke sini, tambahin tentang penulis. Oke, ini tinggal kita tambahin fotonya. Misalkan ini import. Oke, ini tinggal kita perbesar. Cukup mungkin. Ini kita jadikan di tengah. Oke. Lalu kita tambahkan headernya, judulnya. Oke, seperti itu. Ini kita beri miring, save. Tunggu sebentar. Kalau kita back, kita coba yang lain. Ini masih belum ya, karena di sini masih reload. Save. Di sini hilang kan? Nah, dia masih nge-reload tuh. Apa-apa. Jadi begitu ya teman-teman. Ini tagnya sudah muncul. Ini kalau sponsor EDS-nya kita mau misalkan logo apa ya? Sekolahnya, misalkan moto atau apa, ini tinggal tambahin. Nah, misalkan di sini banner. Nah, ini tinggal ditambahin bannernya. Replace image. Nah, kita tambahin misalkan image-nya pakai ini misalkan. Oke, save. Ini misalkan di sininya linknya https www.madrasah.id. Oke, save. Oke, ini sudah. Oke, kita cek di sini. Masih belum berubah, nggak apa-apa. Tadi juga nunggu beberapa saat ya. Oke, kita balik lagi ke home. Itu seperti itu, cara merubah sidebar di tampilan post ya, post. Oke. Nah, ini sudah berubah. About me-nya, nampaknya about me-nya masih oke.
ini masih belum berubah, nggak apa-apa. Nanti tunggu beberapa saat mungkin ya, karena dia masih reload. Atau coba kita buka di di dashboard, di browser yang berbeda. Mungkin caches dan cookiesnya masih ada. Ini masih belum muncul tuh ya. Oke, sponsor ADS-nya masih belum ada. Ini yang tadi yang dihapus masih muncul di sini. Gak apa-apa. Berarti dia masih belum, perubahannya masih belum muncul. Oke. Terus selanjutnya mungkin untuk materi post sampai di situ ya. Tinggal untuk post nanti teman-teman silakan buat seperti ini ya. Dan nanti kita masuk di menu untuk menampilkan ini semua di menu ini ya. Sekaligus nanti contoh begini, misalkan di menu submenunya kurikulum, nanti bagaimana kita menampilkan post dengan kategori kurikulum, kesiswaan dan seterusnya ya, artikel. Mungkin yang ini nih yang perlu kita ini. Berikut yang program madrasah nih. Oke ya, ketemu lagi nanti di video ketiga, yaitu tentang struktur header menu ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.